Saya ingin menjelaskan mengenal Yesus Kristus mulai dari hal yang paling utama, mengenal Yesus Kristus dari Alkitab, tentunya membawa kita mengerti siapakah Yesus Kristus. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, biasanya kita lebih mudah mengenal Yesus Kristus itu dari Perjanjian Baru, karena memang dituliskan oleh para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru pada saat Yesus hadir di bumi. Tetapi saya ingin mencoba mengajak saudara sekalian untuk belajar mengenal Yesus Kristus dari Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama ada 3 istilah yang menunjukkan keberadaan Yesus sebelum inkarnasi. 3 istilah secara teologis yang sering para teolog, hamba-hamba Tuhan menyampaikannya. Yang pertama, istilah yang dipakai ialah teofani. Yang kedua, epifani. Yang ketiga, tipologi. Nah, ini istilah-istilah teologis yang dilekatkan pada pribadi Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan manusia sebelum inkarnasi. Tuhan menyatakan dirinya, baik di Eden, sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, memanggilnya, kemudian mengunjunginya. Tuhan menyatakan diri kepada Yakub di sebuah pergulatan di perbatasan sungai dalam Kejadian pasal 32. Tuhan juga menyatakan dirinya kepada Yosua sebelum memasuki atau menduduki wilayah Yeriko. Ini menjadi penting supaya orang-orang Kristen menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus sebelum inkarnasi dalam Perjanjian Lama sudah dituliskan. Itu yang dimaksud dengan teofani. Tuhan menyatakan dirinya. Bukan dengan suara saja, kekuatan supranaturalnya, tetapi juga kehadirannya. Yang seringkali orang Kristen melupakan atau tidak mengerti atau kurang mengetahui. Nah, ini supaya kita orang Kristen mengetahuinya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang menjumpai Adam dan Hawa. Dan ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan datang menjumpai Abraham. Begitu juga menjumpai Yakub setelah ia 20 tahun berada di rumah pamannya yang bernama Laban itu. Lalu ia sendirian berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang menjumpai. Dari apa yang diajarkan dalam Perjanjian Lama, ditegaskan bahwa Tuhan yang inisiatif menjumpai orang-orang khusus spesial dalam Perjanjian Lama. Lalu prinsip yang kedua, Tuhan menyatakan diri melalui kehadirannya dengan kuasa, otoritas kehadirannya di dalam Perjanjian Lama, seperti tiang awan, tiang api, dan seperti api yang membakar padang belantara di atas Gunung Sinai. Banyak hal yang menggambarkan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan orang-orang percaya, umat Allah di dalam perjalanan karya penebusan dan sejarah penebusan. Ini tidak menunjukkan seperti sosok malaikat kah, sesosok panglima bala tentara kah? Tidak. Ini ada seperti tiang awan, tiang api, kehadiran Tuhan, sekinahnya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini yang disebut dengan epifani. Dan yang ketiga adalah tipologi. Jadi karakter-karakter yang saleh dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, nabi-nabi itu menunjukkan karakternya Kristus. Jadi dalam Perjanjian Lama digambarkan, dijelaskan secara implisit dalam kisah-kisah yang ada kehadiran Yesus Kristus sebelum inkarnasi. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru?
Di Perjanjian Baru, dengan mudah kita membaca dari mulai kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus kepada jemaat dan kepada pribadi-pribadi, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Dalam Perjanjian Lama setidaknya saya mengungkapkan beberapa nama penting, kehadiran dan pernyataan dari penulis kitab suci, khususnya mengenal Yesus Kristus, Anak Allah, Logos, Tuhan, Juru Selamat, dan Mesias. 6 nama ini dalam Perjanjian Lama tidak serta-merta diungkapkan, tetapi dalam Perjanjian Baru dituliskan dan diberi penjelasan mengenai keberadaan Yesus, keilahiannya, Anak Allah, Logos, Tuhan, Juru Selamat, Mesias. Jadi ini hal yang sangat esensial di dalam iman Kristen, berkaitan dengan keanakan Yesus di dalam kekalat, berkaitan dengan the Logos, Yesus adalah firman yang personal, berkaitan dengan ketuhanannya dan keadaannya sebagai juru selamat, serta kemesiasannya. Tentunya ini lebih menekankan berkaitan dengan keilahian Yesus. Dan kita bersyukur di dalam Perjanjian Lama Baru kita mendapatkan pengenalan akan Yesus Kristus yang ilahi. Jadi kalau kita menyatukan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam kehidupan iman Kristen, kita akan mengenal Yesus Kristus lebih limpah, lebih memiliki pengenalan yang lebih utuh. Kita tidak membutuhkan lagi pengetahuan dari kitab kepercayaan agama lain atau pemahaman-pemahaman duniawi. Cukup Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan penjelasan, pengertian, pemahaman tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Yesus Kristus Anak Allah, bukan ketika hadir baru disebut Anak Allah, tetapi ia memang pada dirinya Anak Allah. Yesus Kristus adalah firman, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Melalui firman, di dalam firman, oleh firman, segala sesuatu yang ada diciptakan, dipelihara, ditebusnya. Yesus adalah Mesias yang diurapi. Kalau kita memperhatikan kata Mesias, ini berkaitan dengan 3 jabatan yang sekaligus ada pada diri Yesus, yaitu Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Yesus adalah imam besar agung di atas segala imam. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Jadi kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan kitab-kitab Perjanjian Baru, kita akan makin kenal Yesus, makin sadar. Oleh Roh Kudus kita diperkenalkan siapakah Yesus Kristus ini. Jadi tidak perlu dari sumber lain. Cukup Alkitab memiliki otoritas yang tertinggi, yang lengkap, yang utuh, yang sempurna tentang keberadaan Yesus. Ketika genap waktunya, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius, tertulis di dalam Injil Yohanes, tertulis di dalam surat Galatia, tertulis di dalam surat 1 Yohanes, jelas sekali kalau sudah genap waktunya, Yesus inkarnasi, Anak Allah. Berdasarkan apa Yesus Kristus inkarnasi? Berdasarkan ketetapan Allah. Siapakah? Bapa, Anak, Roh Kudus. Berdasarkan ketetapan tersebutlah genap waktunya Yesus Anak Allah inkarnasi. Ditambahkan natur kemanusiaan kepadanya, pribadinya. Jadi bukan 2 pribadi, 1 pribadi, 2 natur. Keilahiannya tidak berubah, keilahiannya tetap kekal, sama seperti Bapa dan Roh Kudus. Hanya ada kemanusiaannya ditambahkan padanya. Inkarnasi terjadi di dalam
waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Maria mengandung dari Roh Kudus, benih dari Roh Kudus hadir di rahim Maria. Dan ini untuk menunjukkan kuasa dan otoritas Allah. Dia memakai rahim Maria dan dikandung di dalam rahim Maria. Maria yang diciptakan di dalam dan melalui anak Allah ini menerima kehormatan, mengandung benih dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Genap waktunya Yesus dilahirkan dalam keadaannya sebagai manusia, sebagaimana kita umat manusia. Tetapi benihnya bukan dari Adam, benihnya di dalam benih dari Roh Kudus, sehingga tidak ada dicemari, dikuasai, tidak ada keberdosaan, suci, kudus, mulia. Itu sebabnya malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang kudus. Tidak ada manusia yang dilahirkan kudus kecuali Yesus Kristus. Dan kita tahu setelah dilahirkan, Yesus mengikuti prosesi sebagaimana ya manusia pada zamannya, pada konteksnya di dalam kebudayaan, keagamaan Judaisme. Disunat pada usia 8 hari, umur 12 tahun, menjadi anak Taurat. Dan tentunya Yesus Kristus ini dari umur dia bisa bicara dan bisa memahami, sudah belajar di sinagog. Sehingga ketika umur 12 diuji di dalam pengujian sebagai orang Yahudi yang mengikuti prosesi pembelajaran. Jadi Yesus sebagai manusia, dia makhluk manusia, dia adalah manusia yang belajar. Tidak buta huruf, tahu membaca dan menulis, walaupun Yesus tidak menulis satu kitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yesus yang menjadi pusat dari tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setelah mengalami proses dari mulai lahir, disunat, menjadi anak Taurat, kemudian mulai mengikuti sebuah persiapan pelayanan. Sampai usia genap 30 tahun umurnya, barulah memulai sebuah pelayanan. 3 pendekatan yang dilihat dan disampaikan di dalam Alkitab, Matius maupun Lukas maupun Yohanes berkaitan dengan persiapan pelayanan Yesus. Mulai dari puasa, kemudian juga dibaptis, lalu dicobai. Semuanya ditaati di dalam kehendak Allah. Lalu setelah Yesus menyelesaikan persiapan pelayanannya dengan sempurna, Yesus menyampaikan proklamasi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus dalam misi Bapa menyampaikan pengajarannya. Model dan strategi pembelajaran Yesus tidak sama persis dengan model dan strategi pembelajaran ahli-ahli Taurat. Setidaknya ada 5 model dengan strateginya masing-masing. Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan, tanya jawab, contoh-contoh yang diberikan, pengajaran atau khotbah, dan diskusi dengan argumentasi yang melekat keutuhannya. 5 model, dan masing-masing tiap model ada strateginya, baik itu kepada seluruh murid, seluruh orang banyak, secara khusus, di tempat umum, di sinagog, di rumah, di bait Allah, di tempat-tempat yang khusus, baik pribadi, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada anak kecil, kepada orang tua, di tempat-tempat yang ada orang yang sakit, yang ada kesurupan, ada yang mengalami kesulitan. Yesus memiliki ragam strategi untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dengan model, perumpamaan, tanya jawab, memberi contoh, memberikan pengajaran, khotbah, diskusi. Dengan demikian, kita makin mengenal Yesus Kristus. Dan kita bersyukur dengan membaca firman Tuhan secara teliti, perlahan, lalu menghayati, menghidupi pengajaran Yesus, kita akhirnya mengenal Dia dengan lebih baik. Nah, semuanya itu bisa terjadi kalau kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus.
Bagi saudara yang belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang belum mengalami kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, pastilah sulit, pastilah sukar, pastilah bisa saja menolak apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau saya dan saudara yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, saya dan saudara mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus ketika membaca firman, ketika meneliti, merenungkan, memberikan hidup ini kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan bersama-sama mengenal siapa Yesus Kristus. Dan kita bersyukur untuk itu. Bersyukur karena apa? Karena tidak semua orang membaca dan mengerti dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Ada juga orang yang coba membanding-bandingkan, mencari celah, mencari salah, mencari kekurangan. Itu biasa. Kalau orang itu belum dipenuhi Roh Kudus, belum dilahirbarukan, pasti cerita kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru akan sulit untuk dimengerti. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, tekunlah membaca firman dan mintalah kekuatan dan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memberikan kita pengertian mengenal Yesus Kristus. Dan melalui pengenalan Yesus Kristus, saudara dan saya akan semakin mengenal Bapa di surga. Jadi ada Roh Kudus yang bekerja di hati kita, mencerahkan pikiran kita, mengoptimalkan rasio panca indera, hati nurani ketika membaca firman, dan berjumpa dengan Tuhan melalui firman, lalu melalui pengenalan kita akan Yesus, kita menyembah Allah Bapa kita. Itu sebabnya tidak semua orang bisa menyebut Allah Bapanya. Karena hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, saya, saudara yang percaya, memanggil Allah dengan panggilan yang dekat, Bapa di surga. Dan kita bersyukur untuk itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, itu bagian yang penting di dalam pembelajaran pada malam ini. Saya memberikan ringkasan. Pertama, di dalam pembelajaran kita mengenal Yesus Kristus, mulailah dengan berdoa, meminta hikmat kuasa dari Roh Kudus. Yang kedua, permohonkan kepada Tuhan supaya tiap huruf, tiap kata, tiap kalimat, setiap cerita membawa kita makin mencintai Tuhan dan mendorong kita menjadi pelaku firman. Ketiga, tekunlah membaca firman. Jadi saya dan saudara jangan berhenti membaca firman Tuhan. Memang ada ayat, ada pasal, ada kisah yang tidak mudah dimengerti. Itu biasa. Tetapi kalau kita perlahan-lahan mendapatkan pencerahan, maka kita akan makin kenal. Kalau ada orang cerita atau mau menjelaskan tentang Yesus, tetapi salah mengerti, kurang mengerti, kita bisa dengan mudah memberikan penjelasan. Bukan karena kita pintar, kita hebat, kita mampu, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, karena firman Tuhan yang kita sudah baca terus tiap hari. Jangan berdebat dengan orang-orang yang memang sebenarnya tujuannya bukan mengenal Yesus. Dan jangan pakai sumber kitab lain untuk mengenal Yesus Kristus. Karena akan salah arah dan salah struktur. Saya ulangi, kalau saya dan saudara membaca Alkitab, itu lebih dari cukup. Tidak boleh ditambah, jangan dikurangi. Kalau kita menambah dengan pengetahuan-pengetahuan, itu pun harus kembali kepada Alkitab. Bukan mencoba mensejajarkan. Jadi kalau saya membaca buku-buku teologi, filsafat Kristen, pemikiran-pemikiran Kristen, seluruhnya harus dikembalikan kepada Alkitab. Alkitab menjadi hakim menentukan membaca semua tulisan. Apalagi kalau tidak dari tafsiran Alkitab, malah justru membaca, membandingkan, mensejajar dengan kitab-kitab kepercayaan lain, maka akan semakin jauh arahnya dan struktur di dalam pemikiran kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menyelenggarakan dan mengikuti pembelajaran ini. Semoga saya bisa menyampaikannya dalam waktu-waktu yang terus untuk menjadi berkat bagi saudara. Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita memperhatikan, membaca firman Tuhan ini memang perlu hikmat. Karena kalau salah tafsir, salah mengerti, bisa meleset juga, bisa salah arah juga. Jadi saudara dan saya selalu harus bergantung, bersandar kepada Tuhan. Supaya ketika saya dan saudara membaca,
Misalnya ayat pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kata yang dipakai yang sering kita gunakan kata pada mulanya. Nah, kata pada mulanya dianggap sama, dinilai sama, diposisikan sama dengan kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal terminologinya, kata yang diterjemahkan sama, mirip, tetapi konteksnya beda. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berkaitan dengan penggenapan penetapan penciptaan. Jadi Allah Bapa Anak Roh Kudus menetapkan penciptaan dan penggenapannya pada pernyataan ayat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudera raya. Nah, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Kata yang dipakai dalam terjemahan kita mirip, sama, pada mulanya. Tapi pada mulanya yang Yohanes 1 ayat 1, itu konteksnya bukan dalam penetapan penciptaan, penggenapan penciptaan, tapi dalam kekekalan, pada kekekalan. Jadi ini bicara tentang keberadaan, bicara tentang ada. Sedangkan ada awal, itu bicara ada di dalam Kejadian, itu ada penciptaan. Kalau ada dalam Yohanes, itu ada pada dirinya, keberadaannya. Yang ini siapa? Firman. Firman ini siapa? Yesus. Pribadi kedua dari Bapa dan Roh Kudus. Pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Anak, pribadi ketiga Roh Kudus. Dalam hakikat keesaan yang sama. Nah, ini yang bisa membedakan. Itu sebabnya cara kita membaca, bagaimana kita membaca sebuah teks, konteksnya mesti tahu, maknanya aslinya seperti apa. Itu perlu perjuangan, pergumulan, pembelajaran yang terus-menerus. Disitulah selain kita menggunakan akal budi, hati nurani, pertolongan dari Roh Kudus menjadi penting. Tetapi kalau kita malas membaca, tidak suka membaca, tidak senang membaca Alkitab, kita hanya cari yang sesuka hati kita, ayat mana ya yang paling tidak mudah dibahas. Lalu kita cari cara untuk mencari tafsirannya. Dan hati-hati juga, ada banyak tafsiran yang pendekatannya bukan scripture, interpret scripture. Jadi bukan kitab suci ditafsir di dalam konteks kitab suci sendiri, atau ayat-ayat kitab suci dibaca, dipelajari, dimengerti dalam pemikiran-pemikiran kitab suci, tetapi dari pemikiran luar. Nah, ini hati-hati kalau membaca seperti itu, namanya eisegese. Jadi bisa pemikiran dari luar, entah dari kitab agama lain, kepercayaan lain, entah dari filsafat, lalu dipakai apa yang dimaksud, langsung dipakai untuk menafsir ayat-ayat Alkitab. Hati-hati, bisa salah arah, bisa salah struktur. Dampaknya penyesatan, atau dampaknya perilaku kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya perlu saya dan saudara terus baca firman Tuhan. Sekalipun sudah pernah 1 kali, dari Kejadian sampai Wahyu, baca lagi 2 kali, baca lagi 3 kali, baca lagi setiap tahun 1 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau kita tambah usia, seharusnya sudah tambah juga pengetahuan kita akan firman Tuhan. Ditambah lagi tafsiran-tafsiran yang bertanggung jawab dari bapak-bapak gereja. Misalnya buku yang ditulis oleh John Calvin, Institution of Christian Religion. Itu juga menjadi bagian penting dalam proses kita membaca, mengerti firman Tuhan. Atau buku-buku yang ditulis oleh Martin Luther, atau Bapak Agustinus, atau Athanasius. Buku-buku teologi yang bertanggung jawab, baik dalam menjelaskan pendekatannya, prinsipnya, pengertiannya, dan semuanya harus dibawa kembali kepada otoritas Alkitab. Kiranya bermanfaat bagi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada.